Sudah berapa malam ini abang kita kalau malam gelap total net, bulan bintang nggak muncul, medeni pokoknya. Jadi lampor itu beneran ada? Lah ya ada toh bang, makanya kalau setelah Isya abang denger bunyi kentongan, itu tandanya sudah nggak boleh keluar. Bahaya bang. Nah, hati-hati ya tinggal di rumah ini. Banyak banget bisa. Lampor datang untuk yang berdosa. Kamu pulang di saat yang tepat. Anak yang dianggap hilang akhirnya pulang. Saya tahu Bapak marah sama saya karena malam itu Ridwan yang diambil lampor. Lampor itu Laskar Nyi Roro Kidul pencabut nyawa. Harusnya kau sebagai ibu nggak akan biarkan lampor ambil anak-anak kita. Mereka akan menjemput kalian, memasukkannya ke dalam keranda mayat dan membawa kalian ke suatu tempat yang kalian sendiri tidak akan pernah tahu ada di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Soke. Nah, teman-teman, kemarin ada beberapa dari teman-teman di Jawa. Dia pengen saya bikin ulasan tentang yang sekarang lagi viral, yaitu tentang lampor. Lampor ini perlu diketahui bahwa isu ini sudah berkembang lama ya, sejak tahun 60-an. Bahkan mungkin lebih ya, tentang lampor ini. Lampor ini merupakan hantu yang dikategorikan sebagai hantu keranda terbang. Ini lampor. Ini lagi viral ya, baik itu di TikTok, di IG maupun di YouTube pun lagi viral. Dan teman-teman di Jawa ini penasaran, benar nggak lampor itu ada? Apakah hanya settingan atau bikin geger dan lain sebagainya ya. Nah, oke, kita mulai ya. Lampor itu sebenarnya ya, kalau menurut kata atau artinya itu adalah kayak lampor itu adalah setan, dan keranda terbang ya, keranda yang terbang artinya setan yang membawa keranda untuk terbang kemana-mana, sehingga itu dikategorikan sebagai lampor. Nah, ini seperti itu tuh ya, seperti itu sedikit tentang lampor. Dan memang saya belum pernah melihat aslinya ya, belum pernah melihat seperti apa keranda terbang. Nah, kalau memang di YouTube saya pernah lihat, di IG maupun di TikTok itu apalagi ya, banyak. Yang ada yang lagi keren adalah keranda terbang yang terbang di daerah Malang. Memang di Jawa ini ya, mulai dulu kita sudah diingatkan oleh orang tua, jangan keluar rumah, nanti kamu akan dikondol lampor. Nanti dibawa ke dalam keranda. Nah, seperti itu mitosnya dari orang-orang tua kita. Itu sebenarnya semacam model perhatian orang tua, jangan keluar malam, jangan keluar maghrib, karena kalau keluar maghrib itu tidak bagus ya. Nah, maghrib itu bagus itu dibikin ya, selesai sholat maghrib kita ngaji sampai dengan Isya, dan setelah Isya kita belajar baru tidur. Nah, seperti itu. Kalau kita keluyuran, nah kalau keluyuran itu kan pasti kan namanya malam-malam gelap-gelap, pasti banyak setan keluyuran. Nah, seperti itu. Nah, kembali ke tentang lampor. Lampor ini kan setan yang berwujud keranda ya, keranda. Ada yang pernah katanya melihat, itu wujudnya besar, tinggi, dan membawa keranda. Ada juga yang pernah melihat lampor ini semacam bayangan hitam, tinggi, dan membawa api. Ya, ada juga lampor ini diidentikan sebagai pasukan pengawal dari Nyi Blorong yang ada di pantai selatan. Nah, itu mitos-mitos yang berkembang di masyarakat kita. Dan katanya ada juga yang pernah melihat. Nah, tapi kita belum melihat, belum pernah dengar langsung dari siapa yang melihat.
Dan memang wujudnya dari hantu atau setan tuh macam-macam ya. Ada kuntilanak, genderuwo, pocong, vampir mungkin, zombie dan lain sebagainya. Sesuai dengan karakter dari daerahnya. Dan tentang lampor, kalau orang tua dulu itu mengatakan adanya lampor itu pertanda akan adanya wabah penyakit, ya. Itu sebagai pertanda. Makanya orang dulu itu kalau mendengar tentang lampor, misalnya kampung kita mau didatangi lampor, itu pertanda bahwa kampung itu akan ada kematian atau wabah. Makanya setiap malam kadang-kadang kalau ada orang ngomong tentang lampor, malam hari langsung ngetok kentongan, dung 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 dung, seperti itu. Jadi supaya warga itu terjaga tidurnya, ya, berhati-hati, tutup pintunya, tutup jendela, dan diam di rumah, jangan jalan-jalan. Itulah mitos yang berkembang di masyarakat kita mulai dulu, mulai dari ya mbah saya juga, mbah kalian juga mungkin ya, yang tinggal di Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Dan setiap ada peristiwa wabah penyakit yang menyebabkan banyak orang meninggal di sebuah desa, maka itu biasanya akan dikaitkan dengan namanya lampor, ya, dengan sebagai bayangan bahwa sang lampor ini menebar maut di kampung, ya. Dan itu menjadi suatu objek yang akan atau yang bicarakan oleh orang banyak. Dan itu sering terjadi ya. Di kampung saya juga di Malang dulu menurut cerita orang tua, bapak saya juga pernah mengatakan ya lampor itu ada, ya, dari dulu, dari zamannya Gestapo dulu, ada wabah, ada pembunuhan dan sebagainya, itu dahulu dengan isu adanya lampor. Jadi semacam model isu pembawa bencana. Nah, ini lampor. Nah, kali ini munculnya viral kali ini ya, karena kita melihat makin maraknya, makin banyaknya orang meninggal karena COVID di rumah sakit maupun di tengah masyarakat. Banyak orang terpapar oleh corona COVID-19. Ini dikaitkan dengan lampor juga, ya, karena wabah atau pandemi ini biasanya diawali dengan isu-isu banyaknya orang meninggal di sebuah kampung, orang yang terpapar wabah, itu menjadi isu hangat yang dikaitkan dengan keberadaan lampor, ya. Dan saya sih belum pernah menelusuri ya. Kalau di Terawang mungkin bisa, hanya mungkin karena ini masih jadi mitos ya, jadi mitos apakah benar atau tidak. Kalau kita berbekal dengan keyakinan dari orang-orang tua kita bahwa memang ada dan bisa dibuktikan, mungkin bisa kita yakin ya, percaya. Tapi untuk penyebab pandemi, penyebab itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Dan isu ini tetap berkembang, di mana ketakutan masyarakat adanya pandemi, ada wabah yang menyerang kampung, ini akan menjadi apa ya, isu yang tidak pernah habis ya, untuk menggambarkan bahwa pandemi apa segala yang menyebabkan kematian di banyak kampung atau desa ini ada hubungannya dengan isu lampor, ya. Sebenarnya tidak masuk akal ya, karena setan itu pun ya, menurut pikiran saya, setan itu atau hantu, nah hantu lah, karena setan yang mampu menampilkan dirinya di muka orang, atau mewujudkan atau menampakkan diri di seorang, itu memerlukan energi yang sangat tinggi. Jadi tidak semua hantu setan itu bisa menampakkan diri. Jadi perlu energi yang kuat. Ya sebagaimana kita ya, kalau ada orang yang sakti, punya ilmu tinggi, dia bisa masuk ke alam gaib.
melalui sukmanya yang masuk alam gaib. Seperti ilmu tinggi, jadi tidak semua bisa masuk alam gaib, ya. Orang tertentu, sama juga seperti itu juga bersama. Jadi adanya lampor di era pandemi COVID-19 ini memang sangat marak, apalagi di daerah Jawa. Dan ada lagi, lampor ini dikaitkan dengan yang sering terjadi, ya. Ada ketokan di depan pintu, pas dilihat dibuka nggak ada orangnya, pas kita tutup lagi ditinggal ada lagi ketokan, kemudian dibuka nggak ada lagi. Ini sebenarnya nggak ada ya hantu seperti itu, ya nggak ada. Paling itu adalah kerjaan orang usil yang menyebarkan isu tentang ngetok-ngetok pintu tanpa dasar, ya. Dan memang nggak ada modal seperti itu, ya. Saya yakin tuh nggak ada modal hantu ngetok-ngetok pintu. Nah, kalau lampor mungkin karena orang dulu memang sudah meyakini bahwa itu ada, dan sampai sekarang pun, nah itu keyakinan yang memang yang perlu dibuktikan. Dan memang ya susah ya, namanya hal gaib itu tidak semua bisa dibuktikan dengan fakta di lapangan, karena berdasarkan katanya dan menurut cerita. Nah kalau sudah seperti itu, ya kita namanya kearifan lokal harus kita terima dengan analisa bahwa ya kita percaya, tapi kita tidak perlu untuk terlalu mendramatisir hal-hal yang seperti itu. Dan kita yakin bahwa dengan misalnya kebetulan ada, nah kita hadapi dengan doa. Kita sebagai orang muslim, ya kita berdoa semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu, hal yang menakutkan, hal-hal yang bisa membuat kita merasa ya takut dengan hantu dan lain sebagainya. Nah itu harus kita lebih kuatkan lagi, ya, karena sejatinya kita ini lebih baik daripada iblis maupun setan, ya. Kita lebih kuat, ya. Setan ini bisa dikalahkan dengan doa. Kalau kita khusyuk, insya Allah apa yang kita ucapkan bisa akan membawa dampak bagi kita, ya. Kita harus yakin apa yang kita ucapkan. Nah dengan seperti itu, maka apapun yang isu terjadi, kita bisa menghadapi, kita bisa berargumentasi, ya. Dan semoga penjelasan ini menjadi suatu pengetahuan, ya, bahwa sejatinya kita ini lebih baik daripada hantu misalnya, ya. Karena kita diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya pikiran, ya. Kita punya iman, ya. Kita punya fisik yang kuat. Kita punya pikiran yang hebat. Dan cuma diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jadi kita tidak perlu takut. Harus kuat, harus mental baja. Jangan takut. Jadi kalau ada isu yang tidak ada bukti ataupun itu masih menjadi awang-awang, kita tidak perlu takut, ya. Kita bisa menghadapinya. Insya Allah kalau kita dengan yakin apa yang menjadi keyakinan kita, apapun yang terjadi di depan kita yang bersifat gaib, itu bisa kita hadapi dengan doa. Insya Allah itu menjadi jalan terbaik bagi kita. Jadi isu lampor ya, itu menjadi menjadi barometer bagi kita untuk bisa melihat antara fakta dan hoax atau tidak benar. Ya, semoga bisa tercerahkan dengan seperti ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.